Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dan saya sekelompok dengan Windy. Dan kali ini saya akan membahas apa itu korupsi dan juga integritas. Wah, berat banget nih pembahasannya. Ya pasti, karena ini sering kali terjadi di negara kita. Jadi saya telah membuat dokumen di PowerPoint dan saya akan mempresentasikannya bersama teman saya, yaitu Windy. Langsung aja simak, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versina Windy Rahmawati. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Rizky, kali ini saya dan Rizky akan membahas tentang korupsi. Oke, langsung saja slide pertama akan dibahas oleh Rizky. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan. Apa itu korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, juga menyogok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Pada dasarnya, korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Korupsi bisa terjadi di sektor publik, swasta, maupun di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi ini bukan hanya merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara berkembang, melainkan juga di negara maju. Wah, parah banget nih korupsi nih, di mana-mana aja ada. Nah, kita masuk ke slide kedua, yaitu karakteristik korupsi. Bentuk atau perwujudan utama korupsi menurut Amundsen dalam Research on Corruption, a policy-oriented survey menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik dasar korupsi, yaitu seperti suap, penggelapan, penipuan, pemerasan, favoritisme, dan nepotisme. Lanjut, kita masuk ke integritas. Integritas berasal dari kata Latin integer yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Apabila berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrity, yang artinya kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis, keutuhan karakter moral, kejujuran, tidak rusak secara moral, atau keadaan moral sempurna tanpa cacat. Sekarang kita masuk ke langkah membangun pribadi yang berintegritas. Membangun konsep diri positif salah satunya, yaitu memiliki pandangan hidup dan perasaan yang positif yang akan membuat seseorang menjadi manusia yang optimis dalam menyelesaikan masalah. Ada juga yang kedua, melihat integritas sebagai seluruh aspek bagian. Nah, langkah yang ketiga dalam membangun pribadi berintegritas yaitu mengenali konsep dari integritas. Menurut Henry Code 2006, ada 4 konsep integritas, yaitu sebagai keterampilan, sebagai pedoman, sebagai bangunannya kokoh, juga sebagai benih. Nah, kita juga harus tahu nih, apa sih penyebabnya korupsi? Yaitu ada 2, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal seperti sifat serakah atau tamak atau rakus manusia, juga gaya hidup konsumtif, dan juga moral yang remah. Dalam eksternal, aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan juga aspek organisasi. Nah, teori Frontierngel, TFT, dalam teori ini, menurut Donald R. Kreiser, ada 3 tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu tekanan, peluang, dan juga rasionalisasi. Jadi itu pembahasannya. Nah, sisanya saya akan serahkan kepada teman saya, yaitu Windy. Slide selanjutnya yang akan saya bahas yaitu faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada corruption by need atau korupsi karena kebutuhan. Korupsi yang dilakukan ini itu atas dasar untuk memenuhi kebutuhan yang terdesak. Biasanya dilakukan oleh pegawai rendahan, dan uang yang dicurinya pun tidak terlalu besar, karena dia melakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Biasanya itu dalam bentuk pungutan liar, atau merubah kwitansi pembelian. Yang kedua yaitu korupsi by accident atau korupsi karena kecelakaan. Biasanya dilakukan oleh pemegang jabatan yang mengorbankan dirinya demi melindungi kepentingan atasan yang jabatannya lebih tinggi.
Yang ketiga yaitu corruption by design atau korupsi yang direncanakan. Korupsi ini hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, misalnya seperti pejabat negara. Dan korupsi jenis ini sulit dibongkar karena melibatkan segelintir orang-orang berpower. Kasus korupsi masih sering kita jumpai di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Berikut ini 8 penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kedua, kompensasi pegawai negeri sipil yang sangat rendah. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Yang keempat, law enforcement tidak berjalan. Yang kelima, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Yang keenam, pengawasan yang tidak efektif. Yang ketujuh, ketidakadanya keteladanan dari pemimpin. Yang kedelapan yaitu budaya masyarakat yang kondusif untuk KKN. Dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi ini tuh diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi kemudian undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan negara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu apabila memenuhi unsur berikut. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasinya. Yang keempat, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Apabila suatu tindakan atau perbuatan meliputi unsur-unsur tersebut, maka tindakan tersebut sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi terkait keuangan negara. Macam-macam tindak pidana korupsi. Asalnya ke-30 bentuk tindak pidana korupsi dapat kita klasifikasikan menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, terkait suap menyuap. Yang ketiga, terkait penggelapan dalam jabatan. Yang keempat yaitu pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, yaitu korupsi terkait gratifikasi. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, maupun agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai baru berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan di masa tua. Yang kelima, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keenam, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien. Yang ketujuh, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Yang kedelapan, berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan di bawahnya. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, peran mahasiswa dalam lingkungan kampus. Jadi mahasiswa itu harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya itu harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Yang kedua, pada proses perkuliahan. Di sini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya. Jadi itu tidak boleh melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Nah, tahap yang terakhir, pada tahap akhir perkuliahan, mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaannya sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Nah, mahasiswa ini tuh harus memahami bahwa gelar kesarjanaan ini yang diemban olehnya ini memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya yang melalui jalan pintas. Sekian video presentasi saya bersama Rizky, kurang lebihnya mohon dimaafkan, terima kasih. Sekian video presentasi saya.